Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian tentunya di Ilmuwan Muda. Oke, pada kesempatan kali ini bersama aku, Mila Nurhamida, kita akan kupas tuntas tentang jurusan fisika. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, juga loncengnya untuk mendapatkan info-info terupdate dari channel Ilmuwan Muda ini. Oke, check it out! Kenapa sih aku milih jurusan fisika? Soalnya jurusan fisika itu mempelajari tentang berbagai hal yang terjadi di alam semesta ini, juga sering kita ketemuin di kehidupan sehari-hari, kayak gerak, kayak gaya, kayak usaha, kecepatan. Sebenarnya hal-hal itu tuh hal-hal yang sering banget kita temuin, cuman kita nggak tahu teori dan materi yang mempelajarinya gitu. Dengan itu, aku pengen lebih mendalami hal-hal yang terjadi di alam semesta ini, terutama di kehidupan sehari-hari. Kenapa dan apa sih sebenarnya, dan ternyata itu ada di jurusan fisika. Makanya aku milih jurusan fisika. Terus pas kelas 3 SMA juga, waktu mau pemilihan SNMPTN itu, kayak aku tuh sharing-sharing dulu sama guru-guruku, sharing sama teman-teman, sharing sama keluarga, dan semuanya menyarankan aku untuk milih jurusan fisika. Terutama ada guru fisikaku yang deket banget, dan beliau juga menyarankan aku ngambil fisika murni. Makanya dari situ aku semakin yakin untuk memperdalam jurusan fisika ini. Ternyata yang dipelajari di jurusan fisika itu gak cuma fisika, banyak hal yang sebenarnya di luar dugaan aku. Kayak ternyata di fisika itu ada biologi juga loh, ada kimia, ada bahasa Inggris untuk fisika, ada kewirausahaan, dan itu hal-hal yang sebelumnya gak terpikirkan sama aku bahwa itu bakalan ada gitu di jurusan fisika. Aku kira di jurusan fisika itu bakal ya fisika dasar, elektronika, yang kayak gitu-gitu. Kebetulan karena sekarang kuliahnya juga online, jadi kayak praktikum yang kayak gitu tuh kita melakukan praktikum dengan cara yang sederhana, karena kita praktikumnya di rumah dan dengan alat-alat yang seadanya. Lalu kayak aku juga belajar dasar-dasar sains, itu tuh kayak filsafat buat sains. Jadi kita membuka pikiran kita untuk berteoritis, untuk berpikir ilmiah, dan juga untuk berpikir kritis. Terus ada pendidikan Pancasila, ada kayak kewirausahaan berbasis sains, itu mengajarkan kepada kita untuk membuka peluang usaha ataupun berwirausaha, memulai wirausaha, namun dengan cara-cara yang saintis. Dan dengan itu, di era global kayak gini, memudahkan kita untuk mendapat pekerjaan. Walaupun kita nggak mendapat pekerjaan, tapi kita bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Dan di jurusan fisika itu juga dipelajari. Sebenarnya aku di jurusan fisika itu terutama karena tujuan awal aku pengen memahami gejala-gejala alam yang terjadi, sama mengaitkan teori-teori yang aku pelajari di SMA dengan kejadian-kejadian alam yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Ya senangnya itu kayak pertama kita belajar fisika dasar, kemudian kita belajar praktikum dari fisika dasar tersebut, walaupun diadakan secara online, tapi senangnya itu karena ternyata teori dan rumus ini ketika dipraktikan dan ketika di kehidupan di sehari-hari itu ternyata oh seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu, oh berarti kecepatan dari GLBB, GLB, terus gaya sentripetal yang kayak gitu, oh ternyata praktiknya itu seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Senangnya sih jadi bisa tahu kayak teori-teori dan hal-hal yang keterikatan dengan kejadiannya. Senangnya sih itu.
Terus aku juga pengen belajar antariksa. Aku pengen masuk yang fisika astronomi. Jadi nanti kalau antariksa itu kayak belajar bulan, bintang, itu tuh hal-hal yang kayaknya seru dan mengagumkan gitu. Jadi hal-hal yang nanti semester 5 aku tunggu banget untuk belajar astronomi itu. Ketika kuliah di jurusan fisika itu, susahnya itu ternyata ketemu semua. Salah satunya itu yaitu semua buku referensi di jurusan fisika itu pasti berbahasa Inggris. Semua jurnal pasti itu pakai bahasa Inggris semua, dan itu tuh menyulitkan kita untuk memahami, terlebih kalau kita masih kesulitan dalam berbahasa Inggrisnya. Jadi ternyata ada banyak hal yang bikin menghambat untuk kita memahami teori fisika itu. Salah satunya itu bahasa Inggris. Terus susahnya juga karena aku masih maba. Ketika aku mulai kuliah, pertama kali kuliah di jurusan fisika murni dengan keadaan daring dalam jaringan, itu semuanya kayak menjadi susah gitu. Terlebih kalau kita lagi susah sinyal, ketika kita gak ada kuota, itu jadi hal-hal itu jadi menghambat untuk kita memahami semua materi yang terkadang walaupun kita bisa, walaupun kita ikut Zoom, walaupun kita mendengarkan dosennya, tapi kalau tidak bertatap muka itu menjadi lebih sulit untuk kita memahami materi yang disampaikan oleh dosen pengampunya, seperti itu. Pandangan masyarakat tentang jurusan fisika. Sebenarnya banyak masyarakat yang belum tahu jurusan fisika itu kayak gimana. Cuman ketika mereka tahu ketika kita berinteraksi sama mereka, terus mereka tanya kita jurusan apa, kita bilang jurusan fisika, pasti mereka tuh nyangkanya jurusan fisika itu jurusan yang paling wow gitu, jurusan yang paling sulit. Tapi kita bisa masuk jurusan itu, kayak jurusan itu susah loh, kok kamu bisa gitu. Jurusan fisika itu kayaknya pandangan masyarakat intinya jurusan fisika itu jurusan yang berhubungan dengan angka-angka, yang hal sepele pun bakal dihitung, kayak jatuhnya kelapa gitu, nungguin jatuhnya kelapa. Itu ngapain sih dihitung, susah-susah amat gitu, tunggu, udah ambil aja kelapanya, minum gitu. Lulusan jurusan fisika ternyata itu sangat prospektif banget buat mendapat pekerjaan ya guys. Jurusan fisika juga gak hanya muluk-muluk cuman jadi guru fisika, tapi jurusan fisika juga dia itu bisa jadi bekerja di perusahaan energi, bisa bekerja di Batan, bisa jadi programmer, bisa jadi pekerja di bank, terus bisa jadi analis laboratorium, terus bisa jadi bekerja di BUMN. Nah, di jurusan fisika ini ada fisika medis. Di situ kita kerjanya kayak analis laboratorium gitu, dan kita kayak menghitung-hitung X-ray gitu buat yang kemoterapi. Nah, di situ sangat bermanfaat banget untuk kita ngasih semangat, juga ngasih solusi untuk penderita kanker di dunia. Oke teman-teman, itu sekilas tentang sharing fisika bersama aku. Untuk kalian yang masih bingung atau masih kepo tentang jurusan fisika dan berminat masuk jurusan fisika, jangan lupa kalian komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke aku di @milanh10. Jangan lupa di follow juga. See you to the next time. Salam lagi kami, salam ilmuwan muda. Oh, bukan langsung, nggak tanya kan lupa. Atau kalian bisa DM ke aku juga. See you to the next time. Salam. Salam dari kami. Salam lagi kami. Salam.